Aku Safina Mutia Ufaira dari Program Studi Peternakan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan KKN saya. Tapi sebelumnya, yuk kenalan sama Undip yuk. Universitas Diponegoro atau disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan pengaturan pemerintah nomor 52 tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Sekitar awal tahun 1950-an, masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu, di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri. Sementara, jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah bagian utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas makin meningkat. Namun, karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, maka tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan Akta Notaris R.M. Suprapto nomor 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah awal didirikannya Universitas di Semarang. Menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Bupati Kudus mengeluarkan surat edaran agar di rumah saja selama 2 akhir pekan. Saya dari P2 KKN melaporkan beberapa hal sebagai berikut. KKN Undip Tim 2 tahun 2021 diselenggarakan selama 43 hari, terhitung sejak 30 Juni sampai dengan 11 Agustus 2021. Jumlah peserta KKN secara keseluruhan adalah 4.380 mahasiswa dari 11 fakultas yang diterjunkan di Indonesia dalam 28 provinsi, mulai dari Aceh sampai Papua Barat, yang terbagi dalam 170 kabupaten atau kota yang terlibat, yaitu provinsi di wilayah bagian barat Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Batam. Untuk Jawa, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Untuk Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Timur, dan Kalimantan Tengah. Dan Indonesia bagian timur, Bali, NTB, NTT, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19, maka kegiatan KKN Tim 2 tahun 2021 mengalami perubahan. Salah satu perubahan adalah KKN yang biasa dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu atau dikenal dengan KKN pulang kampung. Malam Bapak-Bapak, mohon izin kita penyemprotan disinfektan lingkungan RT 5 RW 1 menindaklanjuti dari perintah pemerintahan Desa Jatikulon, dikarenakan dalam kondisi sekarang COVID masih merebak. Lingkungan RT 5 RW 1 melakukan penyemprotan mandiri sampai titik-titik di depan rumah warga secara keseluruhan sampai ke pinggir-pinggir dan jalan raya.
Desa Jati Kulon adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nomor kode pos 59347 dengan nomor kode wilayah 3319030 dan memiliki luas wilayah sebesar 187,28 hektar area per meter kuadrat dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Undaan, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kota dan Kecamatan Bae, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu dan Kabupaten Demak, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mejobo. RT 5 RW 1 Jati Kulon merupakan tempat saya melakukan KKN. Daerah ini sering disebut dengan Desa Padang Bulan. Sumber daya alam Desa Jati Kulon adalah sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Banyaknya lahan juga mengakibatkan tumbuhnya sektor industri serta UMKM seperti warung makan, budidaya ikan gupi, pabrik pura, dan lain-lain. Di balik potensi yang ada terdapat masalah wilayah yang didapatkan saat pandemi seperti ini. Di tengah pandemi, banyak masyarakat beraktivitas sesuai dengan kebutuhannya, yang mengharuskan bertemu dengan orang banyak seperti pekerja atau sekadar memberi kebutuhan rumah tangga, sehingga meningkatkan resiko interaksi antar manusia. Selain itu, banyaknya warung makan yang menghasilkan cangkang telur secara masif menimbulkan limbah cangkang telur yang cukup banyak. Oleh karena itu, saya melaksanakan program kerja saya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program kerja saya adalah sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan aku Safina Mutia dari KKN Tim 2 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat susu pasteurisasi yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, yuk disimak bareng-bareng yuk. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan susu segar dari pemerahan. Lalu menyiapkan peralatan berupa panci, mangkok kecil atau panci kecil, dan gula halus atau sirup rasa. Kemudian tuang susu ke dalam mangkok kecil atau panci kecil tersebut. Selanjutnya, masukkan air ke dalam panci. Hidupkan kompor, kemudian masukkan susu ke dalam panci. Karena kami menggunakan metode double boiler agar susu tidak langsung terkena panas, sehingga susu akan mengalami panas yang perlahan. Lalu api dikecilkan. Susu diaduk secara perlahan di api yang sedang agar tidak muncul lemak pada susu. Susu diaduk secara terus-menerus hingga muncul uap dan buih di sekeliling mangkok. Diamkan susu selama beberapa menit, kemudian tambahkan gula atau sirup rasa sesuai dengan selera masing-masing, lalu aduk perlahan. Susu dapat langsung dinikmati atau ditambah air es sesuai selera. Selamat mencoba!
Halo semuanya, perkenalkan aku Safina Mutia Faira dari tim 2 KKN Undip 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat pupuk cangkang telur yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti video ini yuk. Hal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan air hangat, cangkang telur, cobek beserta ulekan, dan plastik untuk membungkus pupuk cangkang telur. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membersihkan cangkang telur menggunakan air hangat agar bebas dari mikroba dan benda asing lainnya. Selanjutnya, cangkang telur dapat dijemur agar tidak terdapat air saat proses penghalusan. Setelah kering, cangkang telur dapat dihaluskan dengan menggunakan cobek atau blender yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Pupuk cangkang telur yang sudah jadi dapat dikemas atau langsung diberikan kepada tanaman. Selamat mencoba! Terima kasih kepada anak-anak KKN Undip yang sudah banyak membantu warga Desa Jatikulon. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat KKN sangat membantu warga Desa Jatikulon, terutama pembuatan susu pasteurisasi dan pupuk cangkang telur. Karena adanya kegiatan tersebut, ibu-ibu PKK jadi termotivasi untuk membuat pupuk dan mengerti manfaat yang ada pada kedua bahan tersebut. Semoga adik-adik KKN cepat lulus dan apa yang dicita-citakan tercapai.